semua, kita ketemu lagi di minggu pagi ini. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan gembira ya. Adik-adik, walaupun kita masih online, tetap semangat ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Gak boleh malas-malasan, oke? Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kalau saat ini Tuhan Kau bangunkan kami dalam keadaan sehat, dan sekarang Tuhan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesehatian dalam melakukan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menyertai kami kini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai adik-adik, masih semangat ya? Walaupun kita masih secara online, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan demi untuk kebaikan kita semuanya ya. Jangan males-males ya. Harus tetap hari Minggu tetap bangun pagi untuk sekolah minggu. Oke? Siap. Sekarang kita bangkit berdiri ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita memulai memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari ya. Yang semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan dipuji dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya. Jadi adik-adik, kita selalu bersyukur karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan panjang umur ya. Jangan malas-malas ya adik-adik ya. Walaupun saat ini masih kita dalam keadaan kondisi yang masih cukup memprihatinkan ya. Kita nggak bisa sekolah, nggak bisa ke gereja, tapi selalu ada solusinya. Sekolah bisa lewat PJJ ya. Kita ibadah bisa secara online. Jadi jangan alasan untuk malas-malasan. Nggak ke sekolah, nggak ke gereja. Jadi bangunnya siang-siang aja. Nggak boleh ya. Tetap harus semangat. Jalani kehidupan seperti biasanya ketika sebelum ada wabah. Jangan lupa rajin cuci tangan dan memakai masker. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
yang akan disampaikan oleh Kak Nadia. Kita akan nyanyikan lagu, satu buah lagu ya. Lagunya Firman-Mu Pelita bagi katiku ya. Yuk, tetap semangat ya adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya, oke adik-adik, firman Tuhan pelita bagi hatiku. Jadi kita rajin-rajin buka Alkitab ya, belajar. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran, telinga untuk mendengar ya, dan siapkan juga Alkitabnya. Coret-coretan mungkin ya, buku atau tulisan. Kalau ada yang penting boleh ditulis. Oke, nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Ya Tuhan, tolong berkati kami semua semoga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan juga tolong berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan, semoga diberikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Wah, kitab Taurat Tuhan telah ditemukan. Adik-adik, kira-kira tadi apa ya yang sudah ditemukan? Ternyata yang ditemukan adalah kitab Taurat Tuhan. Nah, gimana bisa ditemukan? Begini nih ceritanya. Pada waktu pemerintahan Raja Yosia, ia menyuruh Imam Besar Hilkia untuk memperbaiki kerusakan pada rumah Tuhan. Lalu Imam Besar Hilkia berkata kepada kaki tangannya raja, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu diserahkannya kitab Taurat itu kepadanya. Lalu orang itu pun memberitahukan kepada raja bahwa Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadanya. Lalu ia membacakannya di depan raja. Segera sesudah itu, raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, lalu raja mengkoyakkan pakaian. Kemudian raja
memerintahkan kepada imam untuk melihat petunjuk Tuhan bagi dirinya dan rakyat Yehuda, yang ternyata rakyat Yehuda telah meninggalkan Tuhan dan Tuhan akan menghukum bangsa itu. Karena Raja Yosia telah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia tidak mendapat. Adik-adik, ternyata kitab Taurat itu sangat penting dalam kehidupan Raja Yosia dengan bangsanya. Kalau kita saat ini yang penting adalah Alkitab, karena di Alkitab berisikan tadi perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, cara-cara kita melakukan perbuatan baik, iman kita bertumbuh. Nah, di situ ada semua nih di Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu kalau di Alkitab itu tertuliskan segala hal yang tadi karena dia catat dengan cara membaca dan jangan lupa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari agar iman yang kita miliki tidak sia-sia. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, adik-adik, kita belajar saat ini dari kisah Raja Yosia yang menemukan Taurat. Karena firman Tuhan itu penting, maka karena dia mau ajak nih adik-adik untuk membaca Alkitab bukan saat ibadah aja hari Minggu, tapi juga hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Kita baca seperti lagu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bukan hanya tumbuh, tapi agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, karena kita melakukan perbuatan baik tentunya. Nah, adik-adik, dengan kita membaca firman Tuhan, maka tentunya kita dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik untuk hidup kita. Apalagi yang membuat Tuhan marah atau sedih dalam hidup kita bisa kita tidak lakukan. Maka dari itu, yuk mari kita giat membaca Alkitab, kita pahami, dan jangan lupa kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, ayat hafalannya minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, adik-adik, ayat hafalannya dibaca dan diingat-ingat ya. Nah, mari kita tutup cerita firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan menginginkan kami untuk mengenal Tuhan dan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buka hati kami agar kami dapat memahami dan terus melakukan perbuatan baik seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing dan disimpan oleh mama atau papahnya. Nanti kalau kita boleh ibadah lagi di gereja, adik-adik boleh mengumpulkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mau bawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu. Dan kiranya Tuhan yang berkati mama papa yang juga memberikannya melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Walaupun begitu, jangan lupa kita tetap selalu berdoa ya, mengucap syukur dan tetap ikuti protokol kesehatan dan keselamatan kita masing-masing ya. Jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Oke, adik-adik, nanti ada aktivitas, silakan dilihat di WA group. Kirim, kerjakan ya. Nanti dikirim lewat dari WA group. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.